semuanya, mari kita satukan hati kita berdoa dan angkat lagu Kau Yang Terindah. Tundukkan kepala kita, lipat tangannya, tutup matanya. Engkau masih memberkati kami sampai hari ini Bapa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai acara ibadah sekolah minggu kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau berkati acara ibadah sekolah minggu kami Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Bapa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan segala firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Abang Kakak Guru sekolah minggu kami Bapa dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa buat kedua orang tua kami Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, Tuhan yang memberikan kesehatan dan Tuhan yang memberikan mereka umur yang panjang. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat kakak abang guru sekolah minggu kami Bapa. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka kesehatan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpuji dan termulia nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita mau angkat satu lagu pujian kita. Tapi sebelumnya adik-adik yang di rumah bangkit berdiri dulu. Ayo semangat-semangat. Kita angkat lagu pujian kita. Jagalah lidahmu. Jagalah
Tapi sebelum Kak Nomi kasih tahu ayat hafalannya, Kak Nomi mau tahu adik-adik udah persiapkan senjata Kristusnya nggak ya? Udah nggak ya? Udah dipersiapkan nggak senjata Kristusnya? Wah, ternyata sudah dipersiapkan semua senjata Kristusnya. Nah, hari ini ayat hafalan kita diambil dari Roma 12 ayat 21. Kak Nomi ulang sekali lagi ya, dari Roma 12 ayat 21. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Dari alamat isi kembali ke alamat. 1, 2, 3 ya. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Nah, supaya adik-adik yang di rumah lebih lancar lagi menghafal ayat hafalannya, kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Dari alamat isi kembali ke alamat. 1, 2, 3 ya. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Nah, supaya adik-adik yang di rumah lebih hafal lagi, Kak Naomi punya gerakannya yang dibantu oleh Kakak Horong 2. Nah, adik-adik, ayat hafalannya kita baca bersama-sama ya. Mulai dari alamat, isi kembali ke alamat. 1, 2, 3 ya. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Nah, adik-adik yang di rumah, Kak Naomi undang untuk bangkit berdiri, kita buat gerakannya bersama-sama. Oke, kita mulai ya, mulai dari alamat, isi kembali ke alamat. 1, 2, 3 ya. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Nah, demikian ayat hafalan kita hari ini adik-adik. Shalom. Shalom, anak sekolah minggu HKBP Sumalingga. Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kita terlebih dahulu saat teduh. Kita ambil sikap untuk berdoa. Kita berdoa dimulai. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku ND nomor 10 ayat 1 dan ayat 2. Oh
Kita bernyanyi dari buku ini nomor 190 ayat 1. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yang diambil dari kitab ke-6 dan kitab ke-7, kita bersama-sama mengucapkannya. Kitab ke-6. Jangan engkau membunuh. Kitab ke-7. Jangan engkau berzina. Demikianlah perintah Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku ND nomor 227 ayat 1 dan ayat 2. Kita memohon ampunan dosa kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 471 ayat 1.
kelanjutannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 163 ayat 1 dan 2 sambil menunjukkan persembahan. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Nah, Kak, tadi kita sudah bernyanyi, sudah mengenalkan ayat hafalan. Ya. Terus kita sering mau apa ya? Kita mau mendengarkan firman Tuhan, Bang. Oh, mendengar firman Tuhan ya, Kak? Jadi sebelumnya kita mau ngapain? Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan kan, Bang, kita mau berdoa dulu, Bang. Berdoa, ya, Kak? Iya, Bang. Nah, adik-adik di rumah, satukan hati kita mau berdoa, kita angkat pujian firman jadi manusia. Dan juga ya Tuhan, kami juga berterima kasih ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Bapa yang baik, terutama kami mengaku diselesaikan Tuhan, kiranya Kau pun diselesaikan Bapa, baik secara sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, kiranya Kau berkati ibadah kami Bapa,
dan juga Tuhan sementara kami ingin mendengarkan isi firman Tuhan. Kiranya Kau jaga hati mulut kami Bapa supaya kami bisa mendengarkan dengan baik ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan kakak guru sekolah minggu kami Bapa yang ingin menyampaikan firman Tuhan ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Bapa. Jaga mereka Tuhan dan berkati juga mereka Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Rosa. Nah, minggu ini Kak Rosa akan membawakan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Lukas. Lukas perjanjian baru ya adik-adik. Oke, semuanya buka Alkitabnya dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Kakak ulangi sekali lagi. Dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokok layang. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah adik-adik, pada malam hari, Yesus berkata kepada Petrus bahwa Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi Petrus berkata, aku akan selalu bersama-sama denganmu. Nah, pada suatu malam, Yesus berkata kepada Petrus bahwa Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi Petrus mengatakan bahwa ia akan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika berada di Taman Getsemani, Yesus menyuruh Petrus untuk berdoa. Tetapi Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya malah memilih untuk tidur. Dan setelah itu, Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Tidak lama kemudian, datanglah Yudas bersama segerombolan lainnya sambil membawa pedang dan pentung. Tiba-tiba kan adik-adik, kedengaranlah suara ayam berkokok. Lalu Petrus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Setelah itu Petrus pergi keluar dan menangis sesedih-sedihnya. Nah adik-adik, apakah Tuhan Yesus marah karena Petrus telah menyangkal Yesus? Tidak, Tuhan Yesus tetap mengampuni Petrus dan tetap mengasihi Petrus. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Menyangkal itu sepertinya kayak gini. Ketika adik-adik mau makan, adik-adik tidak mau berdoa karena adik-adik malu. Itu merupakan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan Yesus, yang membuat Tuhan Yesus sedih. Kenapa ya Petrus menangis dengan sangat sedih? Karena Petrus tahu yang dilakukannya itu mengecewakan hati Tuhan Yesus, membuat hati Tuhan Yesus sedih. Nah, untuk itu, marilah kita, adik-adik sekolah minggu AKBP Simalingkar yang berani menyatakan iman kita, berani menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, karena Yesus mengasihi adik-adik, mengasihi kakak, dan mengasihi kita semua. Ketika kita melakukan perbuatan jahat, perbuatan yang membuat hati Tuhan Yesus sedih, maka berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Adik-adik, marilah kita semangat menyayangi dan mengasihi
Yesus. Kita belajar dari cerita Petrus hari ini. Kasih Yesus sudah begitu besar kepada kita. Untuk itu, marilah kita menyayangi Dia dengan tidak menyangkalnya. Amin. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih setiamu yang begitu besar kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk berani menyatakan iman kami. Bimbing kami Tuhan agar selalu setia kepadamu. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.